Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Al-Imamul Ghazali beliau ketika membahas tentang ilmu dibahas dengan sangat perinci sampai pada intinya membahas tentang bagaimana adab maupun wazifah tugas seorang santri, sampai beliau juga membahas tentang adab dan wazifah seorang guru atau seorang pendakwah atau dai. Ini yang kita harap bisa kita murojaai bersama gitu. Ya, artinya mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari. Nah, hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa manusia itu di dalam mendapatkan ilmu ada 4 tahapan. Sebagaimana orang yang mengumpulkan harta dunia ini, ada saatnya orang itu berusaha, bekerja, payah, capek terus untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yaitu dia menyimpan hasil kerjanya. Uangnya ini disimpan. Fayakunu bihi ghaniyan anis soal, sampai dia tidak minta-minta sama manusia yang lain karena sudah punya rekening begitu ya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, dia menggunakan uang itu untuk pribadinya sendiri. Beli pakaian, beli baju, ya, beli rumah, beli kendaraan dan seterusnya. Maka dia telah berhasil memanfaatkan hasil kerjanya. Uangnya ini dimanfaatkan untuk pribadi. Ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, dia merasa uangnya banyak, akhirnya dibagi-bagi. Ketemu orang kasih, ketemu orang yang lain kasih. Nah, di sini dia diistilahkan bazil, orang yang membagi-bagikan apa yang dia punya. Nah, orang mencari ilmu itu sama seperti cerita orang yang mencari uang ini. Ada saatnya kita ini masuk daftar menjadi santri. Ini memulai kerja berarti. Tapi yang dicari bukan uang, dicari ilmu. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, dia mulai menguasai beberapa ilmu, sehingga yang awalnya dia itu banyak tanya sama ustadznya, mulai ketika sudah sekian tahun pertanyaannya berkurang. Yang ditanyakan hanya perkara-perkara yang berat. Dulu banyak tanya, ustadz bagaimana ini, kiai bagaimana itu. Tapi ketika dia sudah mempunyai ilmu, seperti orang yang punya rekening, wis tidak butuh minta-minta sama orang. Sudah punya ilmu, dia jarang tanya. Yang ditanyakan yang penting, yang pelik saja, permasalahan yang tidak terpecahkan baru dia tanya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, dia mulai merasakan manfaat untuk pribadinya. Oh, gini ya kalau orang berilmu ya, tahu mana yang benar, mana yang tidak. Manfaat pribadi ada. Manfaat untuk dia sendiri terasa. Seperti orang yang sudah mulai menggunakan uangnya untuk beli baju,
Beli pakaian, beli makan, beli memanfaatkan apa yang dia miliki. Setelah itu menuju ke keadaan yang keempat, mulai ilmunya diajarkan, dibagi. Jadi ustadz. Nah, ini hal yang keempat ini adalah yang paling mulia. Hal yang paling mulia yaitu yang keempat ini. Berilmu, kemudian dia memanfaatkan ilmunya untuk pribadinya, kemudian dia mengajarkan ilmu. Faman alima wa amila wa 'allama fahuwal ladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka barang siapa yang dia itu belajar ilmu, nyantri, mondok, kemudian dia mengamalkan itu ilmu pribadi, diamalkan sunnahnya, diamalkan adabnya, wa 'allama, dan dia mengajarkan kepada santri-santri yang lain, fahuwal ladzi yud'a 'aziman fil malakutis samawat. Inilah manusia yang namanya dipanggil-panggil bukan di dunia, tapi di malakutis samawat, sana tempatnya para malaikat Allah. Ulama-ulama kita itu namanya dikenal di malakutis samawat, bukan di dunia. Kalau di dunia mereka tidak nyari itu, tapi mereka dikenal di langit. Bukan dikenal manusia, tapi dikenal oleh para malaikat Allah. Para malaikat Allah. Nah, akan tetapi kalau manusia ini sudah terjun di bidang at-ta'lim, ngajar, dakwah, dai, ngajar di masjid, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang mana hal-hal ini adalah termasuk adab atau wazifah, tugas seorang guru, seorang muallim, seorang ustadz, seorang dai, seorang penceramah. Ini perlu diperhatikan beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Imamul Al-Ghazali. Karena kalau hanya pinter-pinter aja, banyak yang lebih pinter dari kita. Menguasai ilmu, mengajarkan ilmu, tapi dia sendiri tidak beramal. Alim, ya. Ngajar, ya, muridnya banyak, tapi pribadinya sendiri tidak mengamalkan, tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan ilmunya. Maka ini seperti sumbunya lilin atau sumbunya lampu minyak yang dihidupkan. Orang yang di sekitarnya mendapatkan manfaat, terang, tapi dirinya sendiri terbakar. Sama seperti jarum yang dipakai untuk jahit itu, yang ada di mesin jahit. Dia buat baju, kemudian dipakai oleh orang lain, jarumnya sendiri telanjang. Ini ustadz, alim, ngajar, manfaat, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Seperti sumbunya lilin, dia menerangi orang, tapi dia sendiri terbakar. Seperti jarum yang bisa membuat pakaian untuk orang lain, tapi jarumnya sendiri telanjang. Sehingga dikatakan ma huwa illa zubalatun wagadat tudhi'u linnasi wa hiya tahtariku. Orang-orang seperti itu seperti zubalah, seperti sumbu. Dihidupkan itu sumbu, tujuannya apa? Untuk menyinari manusia di sekitarnya, tapi dia sendirinya terbakar. Jadi penting untuk kita fahami hal ini, apa yang disampaikan oleh beliau. Naam. Kemudian beliau membahas tentang adab dan wazifah tugas seorang muallim, seorang pengajar, seorang dai. Maka yang pertama disebutkan oleh beliau yaitu asyafaqah, sifat lemah lembut kepada orang yang kita ajar, orang umum atau pondok atau apapun. Lemah lembut terhadap mereka dan menganggap orang yang kita ajar ini adalah keluarga atau putra kita. Karena itu Nabi SAW pernah menyatakan, ma ana lakum
illa mithlul walid liwaladih. Katanya Nabi, saya ini bagi kalian para sahabat, ini murid-muridnya Rasulullah itu permisalannya seperti abah kepada anak. Seperti abah kepada anak. Artinya tujuan kita ketika menghadapi santri, ketika menghadapi masyarakat awam yang kita ajari, yaitu satu, menyelamatkan mereka daripada api neraka Allah. Sebagaimana orang tua menyelamatkan putranya kalau mau kena api dunia. Anaknya kabeh kena api, bapaknya cepet ditarik tangannya biar tidak terbakar. Lah muallim ini, dai ini, penceramah-penceramah ini yang ngajar, itu sifatnya harus seperti abah yang ingin menyelamatkan anaknya dari api dunia. Tapi ustadz ini bukan api dunia, api neraka Allah. Oleh karena itu, kedudukan muallim jika dibandingkan dengan orang tua itu lebih a'zam, lebih agung kedudukan muallim, pengajar. Ustadz kita itu lebih utama kedudukannya. Kenapa? Karena mereka menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Tapi kalau orang tua itu menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang membahayakan di dunia. Abah, ibu itu sebab wujud. Wujud di mana? Dunia. Dunia ini fana, akan binasa, selesai. Tapi kalau ustadz mengajari kita ilmu yang manfaat, maka ini akan memberikan kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Artinya keberuntungan yang selama-lamanya. Maka kita harus tahu kedudukan al-muallim, pengajar kita. Nah, seandainya ada seorang anak hanya dilahirkan saja oleh orang tua, kemudian tidak ketemu dengan guru yang mengarahkan dia kepada jalur yang diridhoi Allah, maka hasil dari orang tua ini, menghasilkan anak ini, akan sampai kepada kehancuran. Kehancuran dunia, dia mati, di akhirat dia masuk neraka Allah karena tidak berilmu. Oleh karena itu posisi muallim, guru ini sangat penting. Karena itu guru itu hendaknya asyafaqah, sing lembut sama santrinya, sama orang awam, seperti orang tua kepada anak. Nah, yang dimaksud guru di sini guru yang mengajarkan ilmu akhirat, ya, ilmu akhirat atau ilmu dunia tujuannya akhirat. Tapi kalau ngajari ilmunya bagus, tapi diajari supaya mendapatkan urusan duniawi, ya ini keliru, salah guru berarti. Ya, kamu tak ajari ini biar nanti mendapatkan titel apa misalnya. Nanti kalau iso jadi menteri apa misalnya. Tujuannya sudah memang untuk urusan duniawi. Ya, waliyadzubillah min dzalik, bukan itu yang dimaksud guru. Ya, guru yang mengajarkan murid untuk dia itu menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Nah. Kemudian termasuk adab daripada muallim, hendaknya selalu menasehati ya orang yang didakwai ini. Caranya bagaimana? Kalau ada orang yang didakwai ini melampaui kedudukan, itu diingatkan, dicegah. Ini biasanya orang awam ini lek ditakoi, ya pengajian. Maca kitab apa? Kitab hikam. Ya. Ibn Athaillah atau sing dukur-dukur ini jaluk, padahal durung belajar apa-apa. Nah, ini harus dinasehati, dijelaskan. Pertama itu ini misalnya fikih dasar atau baca kitab-kitab hadis. Ya, yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu. Nanti baru bertahap. Jadi turuti wong sing kayak ngono-ngono, ya. Orang awam kabeh belajar kitab-kitab yang sudah tinggi, yang mungkin anak-anak pondok belajar setelah 5 tahun, 6 tahun baru mereka membaca itu kitab. Kadang-kadang juga belajar tauhid. Tauhid itu penting, Ustaz. Belajar tauhid aja ya. Baca Ummul Barohin dan
Ya jangan dituruti yang seperti itu. Menasehati orang yang kita dakwai, di antara caranya yaitu kalau mereka belum di martabah itu jangan diberi, jangan diajari. Juga mempelajari ilmu yang penting sebelum perkara-perkara yang selanjutnya. Sing inti-inti dulu, rukun-rukun, syarat-syarat, inti muamalah misalnya. Jangan belajar khilaf misal, belum waktunya, dinasehati mereka. Juga yang lebih penting daripada itu yaitu menasehati bahwa tujuan daripada belajar ilmu ini adalah menggapai daripada ridho Allah supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Ini kadang-kadang datang tahun baru, ya Muharram, Syawal misalnya, pondok masuk, punya pondok, punya santri. Ada hal yang penting yang harus diingatkan oleh guru kepada santri. Diingatkan tentang niat. Saya ingatkan kembali misalnya santri-santri pondok, hati-hati kalau datang ke pondok niatnya tidak baik. Ini penting ini. Kadang-kadang ustadznya tidak pernah mengingatkan seperti itu. Diingatkan santrinya atau bahkan ditanya satu persatu. Kamu mondok ke sini niatnya apa? Oh cek oleh amplop ustadz. Ente apa? Cek jadi menteri ustadz. Ente apa? Cek jadi kepala desa ini misalnya. Nah, ini dibenarkan, jangan diculno gitu santri-santrinya. Tak kasih tahu kalau niatnya begini itu tidak boleh. Niat yang bagus itu ente niat ke sini ke pondok tujuannya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu berpengaruh kepada santri. Niat yang baik itu memudahkan segala sesuatu yang sulit bagi santri. Jangan yang penting ngajar, yang penting di absen. Gurune teko wis mari, ndak. Ya. Ditanya muridnya itu, apa niat mereka belajar? Dinasehati kalau memang salah. Baik. Yang berikutnya, kalau ada santri atau orang yang kita dakwai itu melakukan kesalahan, itu diingatkan. Jangan dibiarkan, ojo sungkan. Iki lek tak elingno dipraikno pengajiane misalnya. Loh, antum tujuan buat pengajian ini apa? Untuk memperbaiki kan? Lah kalau nak keliru sampean meneng. Nah enak Beb. Ya. Wedine engko kongkon mandeg rutinane engko misalnya. Jadi ingatkan karena tujuan kita itu memperbaiki masyarakat. Tapi caranya yang baik. Cara mengingatkan itu dengan cara yang baik. Di antara cara mengingatkan yang baik kalau ada kesalahan yaitu dengan ta'rid. Ta'rid itu sindiran, tidak langsung nyebut jenenge wonge begitu. Ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada sesuatu terjadi yang tidak benar, itu di dalam khutbahnya mengatakan ma balu aqwamin. Ya, kenapa ada sekelompok orang melakukan ini padahal salah. Ya. Padahal tujuannya 1-2 orang, tapi Nabi tidak nyebutkan namanya. Jadi disindir di dalam kalimatnya. Ojo disebut jenenge. Ya. Fulan salah gini, malu nanti dia. Bahkan yang ditakutkan semakin apa? Semakin dadi kok, tambah dilakoni nanti gara-gara cara kita yang salah. Pernah ada satu kejadian. Akhirnya Rasulullah berpidato. Katanya Nabi, para sahabat, tahukah kalian bahwa umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena idza saraka, jika mencuri daripada mereka orang-orang yang syarif, ya taroku, lek malingi keluarga terpandang ditinggalkan, tidak dihukum. Idza saraka minhumul dhaif agama alaihil had. Lek sing nyolong wong biasa-biasa, rakyat-rakyat biasa, langsung kena hukuman 2 tahun misalnya.
dipotong tangannya dan itu. Tahu enggak, itu penyebab umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Nabi ngomong seperti itu? Karena di saat itu ada pencurian yang terjadi dan dilakukan oleh keluarga yang terpandang. Mereka datang kepada Rasulullah, kemudian ngomong, "Ya Rasulullah, wis bebasno wis keluarga kita, antum minta apa tak kasih." Nah, iki lek ana wong teko model kayak ngono, ya. Yang mungkin keturunannya wong iki mungkin ya. Yang menawari Rasulullah ini ya. Kalau antum pengikutnya Rasulullah ditolak. Kalau antum pakai lisan saja, saya umatnya Nabi saya, tapi diterima oleh anak ngono-ngono, ya duduk pengikutnya Nabi berarti. Datang misalnya ke pondoknya antum, ya. Mohon maaf Ustadz, ya. Ada kesalahpahaman ini, minta tolong, nanti di ceramahnya sampean disampaikan bahwa yang saya lakukan itu tidak ada masalah. Mari ngono diamplopi Ustaz, ya 10 juta misalnya. Oh iya ya, nanti tak atur. Loh. Lah ngene Ustaz. Ya, tapi Rasulullah langsung menjelaskan, tapi tidak disebut namanya. Disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, nutupi siapa yang dimaksud. Yang kedua, ya, orang itu akan berpikir, oh ini yang dimaksud saya. Ya, berarti otaknya dicerdaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum sebut namanya nanti tambah dilakoni. Jangan-jangan tidak ditinggalkan, tambah diterusno sampai mati itu perlakuan yang salah itu. Karena cara melarang yang salah. Nah, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau muni'an nas", seandainya manusia ini dicegah dengan kalimat yang jelas langsung, jangan begini misalnya. Ya, muni'an nas an fattil pa'r. Ada kotoran hewan. Awas loh, kotoran itu ojo diongker-ongker ya, jangan. Ya, lafattu. Tambah dilakoni ambek wonge. Karena kita mengucapkannya secara jelas-jelasan. Wa qalu, dan mereka akan mengatakan manuhina anhu illa wa fihi syai'. Nah, mungkin kita dilarang dari sesuatu kecuali ada sesuatu rahasia di situ. Tambah diongker-ongker ambek wong. Dicegah daripada sesuatu, tambah penasaran begitu. Karena itu cara mencegah santri atau orang yang kita dakwahi itu harus pakai strategi. Ya, tidak semuanya sama cara penanganannya. Bagaimana Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ketika dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah dari satu pohon, tambah dilakoni kan ternyata. Di sini al-muallim ini harus betul-betul memikirkan cara terbaik untuk mengatasi keburukan akhlak daripada santri atau orang yang warga yang dia hadapi. Nah, taib. Yang berikutnya, adab dan wazifah tugas seorang pengajar dan dai, hendaknya dia tidak merendahkan ilmu yang lain yang tidak dia kuasai. Ini penyakit ini biasa nih. Ya, ana ustad menguasai ilmu lughah. Ya, mari ngono ngomong nang santri nih. Ojo belajar fikih kok, nopo fikih ku. Ya, lughah ini penting begini, dielek-elekno fikihnya. Ini ada kadang-kadang ustaz yang seperti itu. Atau dia ahli fikih kemudian fikih itu begini, ojo belajar tafsir. Jangan belajar hadis, fikih ini sudah cukup sudah. Tinggalkan itu. Ya, nah ini bahaya ini. Ya. Padahal mengutamakan satu ilmu dari ilmu yang lain kadang-kadang cuman kabarnya itu krungu-krungu. Jarene fikih ku luwe afdol. Belum pasti, belum yakin, tapi sudah disampaikan ini sifatnya perempuan. Wong wedok iku lek krungu apa, bener apa ndak langsung disampaikan. Nah, lek ana ustad dia belum yakin 100% kemudian menyampaikan sampai menjelekkan ilmu yang lain, bidang ilmu yang lain, ini sama seperti sifatnya perempuan-perempuan. Dan bagi yang menguasai ilmu-ilmu, banyak fikih dikuasai, lughah, tafsir, hadis,
jangan memberikan ilmu kepada santri kecuali sudah pada waktunya. Lek wis wayahe dikasih, kalau belum jangan. Ini termasuk wadhifah tugas daripada muallim dan dai. Taib. Menjelaskan kepada orang awam, kepada santri sesuai dengan kemampuan akal. Ini juga termasuk adab. Karena Nabi SAW pernah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini para nabi-nabi Allah ini umirna an nunazzilan nas manazilahum, menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Oh iki ibtidak misalnya, oh iki misalnya sanawi, oh ini aliyah, lain-lain. Jangan yang ibtidak diajari aliyah atau sebaliknya. Karena Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan, memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, wa nukallimahum biqadri uqulihim. Dan ngomongi mereka sesuai dengan kadar fahamnya, kadar akalnya. Karena kalau enggak, omongan kita ini nanti akhirnya jadi fitnah terhadap mereka. Durung wayahe, durung fahame, jangan disampaikan dulu. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ma ahadun yuhadditsu qauman bihaditsin. Tidak ada seseorang yang menyampaikan satu ucapan kepada satu kaum, la tablughu uquluhum, yang mana akal mereka belum menyampai itu, pembahasan itu, illa wa takuna fitnatan alaihim, kecuali ucapan-ucapan itu menjadi fitnah. Bukan ilmu itu. Bukan ilmu. Nah, ini kadang-kadang di TV, di media sosial disampaikan hal-hal yang tidak seharusnya sampai kepada awam. Sing mimpi ngene, ya Rasulullah berpesan kepada kita apa? Iyalah santrimu dhewe kon ceramah kayak ngono ndak apa-apa lah. Di luar ini banyak aliran. Akhirnya isi komentarnya menghancurkan Ahlussunnah akhirnya gara-gara 1-2 orang. Karena itu penting memahami adab dan wazifah muallim. Sekarang berapa banyak itu video-video yang beredar dari kelompok kita sendiri Ahlussunnah wal Jamaah, karena tidak mengikuti himbauan daripada ulama akhirnya rusak. Ya, Ahlussunnah diilokno begini, diilokno khurafat, dibilang pembohong dan lain. Kenapa? Bukan salahnya mereka, bukan kita yang salah. Menyampaikan sesuatu yang seharusnya intern untuk orang dalam disampaikan keluar, disebarluaskan. Nah, ini penting ya. Karena ada hal-hal yang sifatnya seperti karomahnya para ulama, itu jangan disampaikan di medsos. Ini untuk kalangan khusus, orang-orang yang di otaknya itu memahami tentang karomahnya aulia. Saiki semua diobral di ceramah-ceramah, kemudian direkam, dimasukkan ke YouTube dan lain-lain. Akhirnya menebar fitnah di mana-mana. Walaupun itu benar yang disampaikan. Loh berarti salah saya. Loh bukan, yang antum sampaikan tentang karomahnya kiai, karomahnya habaib itu betul, tapi caranya yang salah. Antum menyampaikan kepada masyarakat umum. Itu yang tidak seharusnya dilakukan. Naam. Yang terakhir, beliau Al-Imamul Ghazali mengatakan hendaknya kita semua, ya para alumni, saya alumni, antum alumni semuanya ya, pondok-pondok pesantren ini ketika ngajar, dakwah dan lain-lain hendaknya mengikuti sahibi syara' salawatullah salamuhu alaih, mengikuti Nabi SAW. Apa di antara sifatnya Rasulullah? Nabi itu kalau ngajarkan syariah tidak pernah meminta imbalan. Tidak pernah meminta saiki. Ya. Kami bayar biro sampai nekakno aku. Sakmini Ustaz. Ya iku transporte tok kurang. Ya.
Itu buat bayar supir saya sama bensin sudah jangkep itu. Berarti gratis ceramahku misalnya. Nah, kadang-kadang seperti itu dai-nya. Kadang-kadang ustadznya seperti itu. Ustadz, saya minta tahun depan ngajar di pondok saya. Piro bayarane? Ya. Nah, ini yang ditanyakan kadang-kadang. Padahal Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Antum mau diundang datang, mau dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya tidak apa-apa, ya tidak gerundel. Ya teko maneh, itu tidak teko. Oh, tidak dikei, ya wis terakhir itu. Misal, tidak hati ini teko maneh aku. Ini bukan itu yang diajarkan sama Rasulullah. Dikasih, alhamdulillah. Tidak nolak. Ya, tidak dikasih, ya tidak protes. Tidak, Bib, saya tidak protes, Bib. Cuma tak WA saja. Podo aja. Ji, tidak lali ya Ji. Sifatnya Rasulullah SAW ketika menyampaikan syariah ilmu, beliau tidak pernah meminta imbalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan sifatnya mereka itu wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ya in ajriya illa 'ala Allah. Saya menyampaikan semua ini tidak berharap hartanya ente nyampe ke anak, enggak. Cuman saya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu sifatnya mereka itu ya. Kenapa? Karena harta itu dan semua yang ada di atas dunia ini adalah khodim, pelayannya badan kita. Badan kita butuh apa? Baju. Baju itu dunia. Berarti ini melayani. Perut kita lapar, butuh makanan. Makanan itu dunia. Berarti makanan itu melayani perut kita, jasad kita. Berarti dunia seisinya termasuk harta itu adalah khodim, pembantu, jongos, pembantu untuk badan kita. Wal badan, dan badan kita ini markabun nafas, tunggangannya nafsu. Tunggangannya nafsu, karena tidak mungkin. Bagaimana kita mau sholat, misalnya mau haji, mau jihad, kalau tidak punya badan? Tidak mungkin, karena itu badan ini adalah markab, kendaraannya nafsu. Wal mahdum, siapa sih yang dikhidmati pada hakikatnya? Yaitu ilmu yang ada pada diri manusia. Manusia ini mulia, dikhidmati. Kenapa? Karena ada ilmu di dalamnya. Wal mahdum wal ilm. Ilmu itu yang dikhidmati. Karena dengan adanya ilmu kita mulia. Jadi hakikatnya yang dikhidmati itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang dia itu mencari dunia dengan ilmu, barang siapa yang mencari dunia dengan ilmu, sama seperti orang yang ngambil sandal yang kotor, telapak ini, sandal yang kotor, ono kotoran nih, ono kotoran hewan, dan kemudian dibersihkan dengan mukanya. Itu orang yang cari dunia dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia membalik perkara yang seharusnya dikhidmati dijadikan khodim. Yang seharusnya khodim dikhidmati, dibalik. Ilmu dikhidmati dengan dunia ini semua khidmat kepada ilmu. Sekarang dibalik sama dia, ilmunya dia menjadi khodimnya dunia. Ini sama seperti orang yang membersihkan sandal yang banyak kotoran dengan mukanya dia. Doleh ilmu tapi tujuannya duit, tujuannya jabatan, tujuannya pujian, tujuannya duniawi. Oleh karena itu, dalam mengajarkan, menyampaikan ilmu, hendaknya kita ikhlas. Hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan dikumpulkan bersama para anbiya Allah. Karena mereka mengatakan, in ajriya illa 'ala Allah. Balasanku nanti Allah yang ngasih. Juga nanti kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Lek ngajar balesane wis oleh di dunia ya di akhirat tidak dapat apa-apa, malah dapat azab siksa dari Allah. Kenapa? Karena dia menghinakan ilmunya dia. Ilmu yang mulia dia hinakan untuk mencari dunia. Penutup di pondok kami di Rubat Tarim yang ada di Hadramut Yaman, itu ada pendirinya. Mungkin beliau itu meninggal sekitar hampir 100 tahun yang lalu ya. Itu beliau ketika sudah pulang dari Mekah, belajar di Mekah, pulang kemudian menjadi mudir pengasuh pondok pesantren, itu dari 24 jam beliau itu tidurnya 2 jam. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Setelah pulang dari Mekah jadi pengasuh pondok pesantren, itu tidurnya beliau itu 2 jam. Ini supaya kita membandingkan ya, membandingkan kita dengan orang-orang dulu. Tidur 2 jam, sisa 22 jam seperharinya. Itu 3 jam di rumah beliau, duduk bersama anak istrinya, diajari ilmu yang wajib-wajib. Istrinya tentang haid, tentang sholat dan lain-lain. Ya, turul manik, zawalul manik. Artinya yang penting-penting. Sisa 19 jam beliau habiskan di pondok pesantren. Lungguh ambek santri, ngajar, ngasih jam tambahan, yang bertanya dikasih waktu 19 jam setiap hari. Dan itu dilakukan sama beliau 50 tahun. Dan beliau mengatakan selama saya ngajar 50 tahun, perharinya 19 jam di pondok, tidak pernah saya ngambil 1 rupiah pun. 1 rupiah tidak pernah diterima. Bahkan mereka itu kalau mau dibayar kadang-kadang leren. Lek kon bayar aku leren. Ayo ndi ustaz sing kaya ngono. Lek gak kon bayar leren saiki aku. Kalau orang dulu kon bayar ana leren sekarang. Lengono apa dadi wali. Ya, ini sebagai perbandingan ya, asatid guru-guru sekarang sama guru-guru dulu. Karena itu muncul orang-orang hebat. Ya. Ya aja dipodhokno, Bib, saiki iki mari corona rada ngelu, Bib. Ya enggak apa-apa. Ya. Kita usahakan niat kita untuk Allah, ya walaupun kita nerima bayaran misalnya karena belum mempunyai pemasukan yang pasti misalnya. Ya kita berharap nanti suatu saat kalau kita ditakdir punya pemasukan, kita tinggalkan itu bayaran pondok, kita berikan kepada yang lebih membutuhkan mungkin. Kita niati seperti itu dengan harapan ya niru didik-didik lah. Ya. Meniru sedikit-sedikit daripada amal salaf kita dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dakwah yang sudah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangannya ya ditembel oleh Allah dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin ikhlas di dalam berdakwah, di dalam mengajar, semakin semangat untuk menyampaikan dan menyebarluaskan syariat dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan terakhir mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan guru-guru kita, ya, para kiai-kiai kita, para habaib kita dalam keadaan mereka ridho terhadap kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dan mudah-mudahan berkumpul dengan pemimpin mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.